Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dan balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Jadi gini ya teman-teman, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Ada kalanya padat. Padat itu seperti tas, buku, lalu meja. Dapat kalian rasakan sendiri. Lalu cair. Cair itu seperti air, minyak, dan lain-lain. Lalu gas. Gas itu seperti hidrogen. Kita menghirup udara itu termasuk gas, yaitu oksigen. Lalu kita mengeluarkan itu termasuk karbodioksida. Nah, itu termasuk gas. Di dapur Dayu terlihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar rumah Dayu berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman, banyak sekali benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai terlebih dahulu benda padat. Nah, di sini ada garpu, mana ya? Ini apa ya teman-teman? Spatula. Spatula ini benda padat, almari ini benda padat, lalu ini teflon ini benda padat, panci benda padat, ini panci, kompor itu juga benda padat. Nah, sedangkan benda cair itu ini. Ini apa ya teman-teman? Minyak goreng. Iya. Minyak goreng itu benda cair. Lalu ini sedang air ya. Ini di dalam kuali ini ada air ya teman-teman. Nah, air itu benda cair. Sedangkan benda gasnya itu ada uap air. Di sini ada uap air. Nah, uap air itu termasuk benda gas. Mari kita mengkelompokkan benda-benda tadi. Benda padat. Contohnya tadi panci, kompor, sendok, spatula. Pada gambar tadi loh teman-teman. Lalu benda cairnya air, minyak goreng, cuka. Lalu benda gasnya tadi saya melihat uap air. Nah, seperti itu. Lalu amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Mari kita amati di sekeliling kalian. Benda padatnya apa teman-teman? Ayo sebutkan. Ya, salah satu benda padat di sini adalah kursi, meja, tembok, papan tulis, buku, penggaris. Dan di sini saya sedang menghadap laptop. Laptop itu termasuk benda padat. Lalu benda cair. Benda cairnya contohnya air minum, minyak goreng, tinta pulpen, susu. Mungkin teman-teman ada ide lain, silahkan tulis. Lalu benda gas, contohnya di sini udara, oksigen, asap, itu benda gas. Tidak dapat kita lihat ya. Lalu benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, dikelompokkan jadi berapa? 3. Apa saja tadi? Benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, di sini saya sudah melengkapi dengan contoh-contohnya. Lalu tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Banyak sekali ya teman-teman benda padat di sekitar kita. Contohnya ada batu, kayu, besi, buku, almari, lalu apalagi? Laptop, HP, lalu ada penggaris, banyak sekali. Lalu tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Contohnya air, minyak, dan susu. Ini sebenarnya disuruh menyebutkan 2 saja ya teman-teman. Tapi saya menyebutkan lebih dari 2 agar teman-teman itu lebih mengerti tentang pembelajaran ini. Di sini benda cair minyak
air dan susu, lalu ada tinta bolpoin, lalu ada apa lagi ya, banyak sekali teman-teman. Lalu tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu, udara dan oksigen. Lalu, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Hayo, ada yang tahu motor itu termasuk wujud benda apa? Ya, motor termasuk wujud benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Silahkan kalian perhatikan, di sini ada rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km lebih 300 meter. Lalu jarak rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter. 1 km atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km itu berapa meter? Ada yang bisa menjawab? Iya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Dapat dilihat ya teman-teman, di sini ada 5 km dan m. Kita akan merubahnya menjadi m semua atau meter semua. Di sini 5 km dan meter. Kita hanya akan merubah yang kilometer karena yang meter ini sudah satuannya meter. Lalu 5 km itu sama dengan 5000 meter. Jadinya 5000 meter ditambah 300 meter, jawabannya 5300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Di sini kita disuruh mengganti satuannya dari meter ke kilometer dan meter. 1523 kita pecah antara ribuan dan ratusannya. 1000 ditambah 523. 1000 meter kita rubah menjadi km menjadi 1 km, dan 523 yang aslinya sudah meter kita tetapkan. Nah, seperti inilah. Jadi 1523 itu sama dengan 1 km ditambah 523 meter. Untuk lebih lanjutnya kita langsung kepada soal saja ya teman-teman. Di sini ada gambar. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Di sini ada sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah udin, dan rumah siti. Tentukan jarak dalam satuan meter. Mari kita lihat di sini rumah Siti ke sekolah berapa? Rumah Siti ke sekolah itu 5 km lebih 100 meter. Lalu rumah Udin ke kantor pos itu 2 km lebih 850 meter. Kita tulis saja di sini. Ya, seperti ini. Lalu di sini kan acak ya. Di sini campur ya teman-teman. Ada 5 km dan 100 meter. Nah, kita disuruh untuk merubah satuannya menjadi meter semua. Kita mulai dari nomor 1. Kita rubah kilometer menjadi meter. Nah, di sini kita hanya merubah yang 5-nya saja karena yang 10-nya itu sudah satuannya meter. Kita hanya merubah yang ini. 5 km kita rubah menjadi meter. Kilometer ke meter berapa ya? 1, 2, 3. Nah, ketika turun 3 maka kita kasih 0,3. 5 lalu 3. Nah, seperti ini. Lalu 100-nya kita turunkan. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita tambahkan. Kenapa kita tidak merubah 100-nya? Karena 100 dari awal itu sudah satuannya meter. Lalu 5000 ditambah 100, jawabannya 5100. Seperti itu. Jangan lupa satuannya meter. Setelah itu nomor 2. Di sini kita akan merubah yang duanya saja karena 850 itu satuannya sudah meter. 2. Dari kilometer ke meter. 1, 2, 3. Kita akan menambahkan 03. Nah, seperti ini. Lalu 850-nya kita tetapkan. Nah, ini kita tambah. 2000 ditambah 850, jawabannya 2850. Lalu nomor 3. Kita hanya akan merubah yang 6-nya saja karena 350 sudah meter, sedangkan 6 itu kilometer. Nah, dari kilometer ke meter berapa ya? 1, 2, 3. Maka kita akan tambahkan 03. Seperti ini. Lalu 350-nya kita turunkan dan ditambah. 6000 ditambah 350, jawabannya 6350. Untuk soal nomor 4 dan 5 silahkan kalian kerjakan ya teman-teman. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian pesawat A dan pesawat B. Lalu ada pertanyaan, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Pesawat A itu ada 3000 meter. Tapi kita disuruh menjawab dengan satuan kilometer. 3000 meter berapa kilometer? Nah, nanti kita akan menjawabnya. Lalu, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Pesawat B ada 1325. Tapi satuannya masih meter, sedangkan kita disuruh untuk menjawabnya dengan satuan kilometer. Mari kita bahas. Mari kita merubahnya. Merubah satuannya. Loh, ini kok nolnya sudah saya coret. Gak apa-apa, wes lanjut. 3000 meter ya teman-teman. 3000 meter, meter ke kilometer. 1, 2, 3. Nah, naik 3 berarti kita akan mencoret nolnya 3 seperti ini. Atau cara yang kedua kalian bisa kayak gini. 1, 2, 3. Kan tangganya naik 3 kan? Lalu kita kasih koma di sini. Jawabannya sama. Kan 0 di belakang koma itu tidak dianggap. Jawabannya sama, 3. Ada 2 cara, silahkan kalian pilih salah satu. Lalu berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, ini dari meter ke meter itu naik 3. Nah, di sini kita tidak bisa dengan cara coret karena cara coret hanya untuk angka 0. Sedangkan di sini angkanya 4325. Maka kita gunakan cara seperti ini. Naik 3 ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3 lalu kita kasih koma di sini. Jadilah 4,325. Nah, seperti ini. Itu koma ya teman-teman, bukan titik. Pernahkah kamu memperhatikan gerak tipuan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi.
Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, di sini ada anak bergerak lambat. Lalu, anak bergerak cepat. Lalu, anak bergerak berputar seperti puting beliung. Silahkan kalian mencobanya di rumah ya. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerak kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi wujud benda melalui bacaan dan pengamatan. Yang kedua, mengidentifikasi gerak lambat kaki, dan yang terakhir melakukan konversi panjang. Ketika teman-teman kurang paham atau ada saran, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.